Portable itu bentuknya mungkin bisa seperti meja, cuma dari dia, batuan. iya, cuma dia kita harus ke atasnya dulu, berdiri di situ, dan kemudian dihubungkan pada portal yang lain. Jadi dia terhubung pada tempat yang lain dan itu direct langsung ke tempat itu. Seperti Barca juga. Jadi seperti apa, Kang? seperti meja. Dari batu, tapi batu aja batu nanotek ya, seperti Dorval juga. Oh, jadi batu gitu. Iya, seperti meja batu. Ini waktu itu saya pernah diceritakan oleh ayah saya. Ayah saya cerita, ada seorang rekan kerjanya, itu dia ketemu dengan ayah saya, ngobrol dengan ayah saya. Tapi ternyata pada waktu itu ada orang lain yang ngobrol dengan dia juga di tempat lain. Oh, itu mah jin, Kang, lagi nyamar. Bisa ya, itu mungkin. Tapi jin harus punya tenaga yang sangat besar untuk bisa melakukan hal itu. Dan sedangkan yang diketahui oleh saya, orang itu tidak mengerti tentang masalah-masalah mistik seperti itu. Bahkan orang itu nggak percaya banget soal itu, gitu kan? Ya bisa sama, bisa menyamar, tapi itu juga hanya sepintas, nggak bisa ngobrol dan nggak bisa diraba. Oh, nggak bisa diraba, tapi paling dia bisa. Ini pernah kejadian ini kejadian langsung dialami oleh saya sendiri waktu itu ya. Waktu itu di rumah saya yang lama itu di sana di jajaran di wilayah Dokter Slamet di sana. Itu waktu saya duduk di dapur, ini waktu saya umur sekitar 12 tahunan lah. 12 tahunan saya lagi duduk di dapur, tiba-tiba ibu saya turun ke bawah ke kebun. Dan itu biasa ibu saya tuh turun ke kebun. Cuma anehnya ini turunnya itu malam-malam gitu kan. Turun ke sana ke kebun. Saya waktu itu nggak nyangka bahwa itu makhluk lain gitu ya. Waktu lihat lagi ke bawah ternyata udah nggak ada. Dan saya tanya ke ibu saya, tadi turun ke bawah nggak katanya. Nah itu mah jin ya. Nah jin mah cuma sekilas seperti itu. Nah tapi ada lagi kalau misalnya ini makhluk lain misalnya dia ditiru alien misalnya begitu. Itu juga nggak akan lama karena keburu pasti ditangkap ETVK gitu. Nah, bisa saja hal yang semacam itu bisa terjadi di dua tempat sekaligus atau misalnya itu, tapi itu butuh energi yang sangat besar. Sedangkan orang itu yang ngobrol dengan ayah saya itu bukan orang yang tukang ngulik. Tapi dia memegang sesuatu yang penting di perusahaan itu. Dan dia bicara pada ayah saya itu bahwa dia ada suatu benda yang dia sendiri nggak ngerti. Apa itu gitu? Iya, bendanya berbentuk kristal. Wah. Nah ini berbentuk kristal kata dia tuh. Nah karena ayah saya juga nggak ngerti itu apa, akhirnya ceritanya selesai gitu. Dan waktu bercerita tentang bentuk kristal itu udah lama, itu kan tiap hari ketemu tuh. Nah ceritanya beberapa tahun kemudian itu juga cerita ke saya juga, cerita A dengan cerita B itu jaraknya itu lama gitu kan. Itu alat buat memendar molekul. Nah kita nggak pernah tahu itu. Saya sendiri belum pernah lihat alatnya, tapi diceritakan seperti itu. Dan bendanya juga tidak besar gitu, paling sebesar inilah, gitu, sejengkalan lah. Nah, makanya wajar kalau misalnya di kita itu sebetulnya banyak, cuma orang-orang itu banyakan tidak mengerti cara menggunakannya. Apalagi Belanda waktu itu dibawa saja oleh mereka. Tapi portal yang bulat besar mah enggak sih. Portable itu bentuknya mungkin bisa seperti meja, cuma dari dia, batuan. iya, cuma dia kita harus ke atasnya dulu, berdiri di situ, dan kemudian dihubungkan pada portal yang lain. Jadi dia terhubung pada tempat yang lain dan itu direct langsung ke tempat itu. Seperti Barca juga. Jadi seperti apa, Kang? seperti meja. Dari batu, tapi batu aja batu nanotek ya, seperti Dorval juga. Oh, jadi batu gitu. Iya, seperti meja batu. Padahal di dalamnya nanotek seperti Stonehenge.
Stonehenge yang ada di Inggris di sana. Dan itu kalau posisinya dirubah atau diambil gitu ya berpengaruh besar nggak? Enggak bisa berfungsi. Oh, jadi harus Iya, di situ. iya. Karena di bawahnya sendiri ada doorval. Terhubung lagi. Iya, terhubung lagi ke device yang lain gitu. Jadi kalau dibawa ke sana sudah itu mah jadi meja batu biasa saja. Oh, jadi wajar ya. Iya. Kalau dibilang monyet. Iya. Iya. Rangkaian komputer diambil monitornya aja gitu ya. Iya. CPU-nya ditinggal. Iya, CPU-nya ditinggal. Iya, yang nyala kan monitornya. Nyala terus. Datanya di situ. Iya, ya pada datanya di CPU gitu, Central Processing Unit. Yang dibawa oleh Belanda itu manuskrip dan ada satu ini ada itu portal juga waktu itu yang pernah di ini ya, salah satunya itu yang di Cirebon. Ada itu ya. Cirebon ya, ya. Cirebon Jawa Barat kan. Cirebon Jawa Barat ya. Di Cirebon ada di ini gua-gua itu yang buatan itu, yang tempat portal itu Sunyaragi ya. Ya di gua Sunyaragi itu. Yang gua dan di sana tuh ada yang dibawa oleh Belanda di sana. Itu portal. Portal, ya portal tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan waktu itu karena orang itu punya passcode-nya atau punya password-nya. Jadi bagaimana cara mengaktifkannya. Tapi waktu itu energinya sudah mulai berkurang. Energi Iya. dari si portal itu. Karena portal itu portal portable. Ada yang portable-nya di sana. Nah, makanya tempat itu dibom oleh Belanda juga nggak hancur. Oh gitu ya. Iya. Dibom oleh Belanda juga cuma miring-miring aja bangunannya. Di tempat yang ada portalnya nggak hancur sama sekali. Sempat dibom ya. Sempat dibom, dihancurin oleh Belanda. Jadi Dan penjajah tuh tahu juga ya, ternyata selain misi menduduki Iya. markas gitu. ya tapi mereka itu seperti monyet ngegugulung kalapa. Oh gitu. Ya mereka nggak tahu sama sekali begitu kan kalau kita orang Sunda mah. Tahu dari mana mereka itu ya kan? Atau Titik-titik. atau kalapa ngegugulung monyet. Siun itu. Lebih tengarti deui soalnya itu mah. Soalnya kalapa mah tuh bisa mikir minimal monyet mah bisa ngalah kalapa. Kalau power source-nya apa itu Kang? Si Barca Portable tadi. Itu Closonit juga, cuma waktu itu Closonit sudah meredup waktu itu kekuatannya karena sering dipakai juga untuk kesana sini waktu itu tuh. Dan ini legenda ini serat turun temurun diceritakan di sana, makanya ininya apa yang namanya jupel-jupel di sana ya, juru peliharanya dan ini apa yang namanya guide-nya di sana. Itu ceritanya standar seperti itu.